Wa sunanuhu utawi pira-pira sunahnya tayamum iku salah satu asya. Itu ono telu pira-pira perkara. Sunahnya tayamum ada 3. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca basmalah. Sunnah. Yang kedua wa taqdimul yumna, dan mendahulukan tangan yang kanan alal yusro, atas tangan yang kiri. Tangan yang kanan dulu baru dilanjut yang kiri, itu sunnah. Wal muwalatuh, dan bersegera atau cepat-cepat. Wal muwalatuh, dan bersegera atau cepat-cepat. Artinya setelah wajah kita jangan nyantai. Setelah mengusap wajah diusahakan langsung mengusap kedua tangan. Walladzi utawi perkara yubtilu kang batalaken opo alladzi, sesuatu yang membatalkan at-tayammum ing tayammum, salah satu asya'a iku ono telu pira-pira perkara. Sesuatu yang membatalkan tayammum itu ada 3. Yang pertama ma abtalal wudu'a. Ma iku perkara abtalah kang batalaken opo ma. Ma iku perkara abtalah kang batalaken opo ma al wudu'a ing wudu. Setiap yang membatalkan wudu juga membatalkan tayammum. Seperti keluar angin. Nah, itu kan membatalkan wudu, juga membatalkan tayammum. Seperti bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, itu membatalkan wudu, juga membatalkan tayammum dan yang lainnya. Yang kedua wa ru'yatul ma'ih lan ningali banyu, dan melihat air. Wa ru'yatul ma'ih lan ningali banyu atau melihat air fi ghairi waqti sholati ing dalem liyani waktu sholat. Melihat air di selain waktu sholat. Artinya seperti ini. Kita tayamum dikarenakan nggak ada air. Terus tayamum sebelum sholat ternyata hujan. Atau mungkin setelah tayamum ternyata ada informasi bahwa di desa sebelah atau di kampung sebelah ada air dengan harga yang murah. Maka pada waktu itu tayamum itu langsung batal. Tapi kalau memang ada info tapi harganya mahal, di tetangga sebelah 1 ember 1 juta umpamanya, lah itu ada, tapi secara syar'i dianggap tidak ada. Secara hissi ada, wujud dan hissian, secara indra ada, tapi secara syarat tidak ada. Kenapa? Karena harganya mahal. 1 ember 1 juta ya. Bagaimana ya tayamum? Terus yang terakhir yang membatalkan tayamum waridatu, dan murtad atau keluar dari Islam, naudzubillah. Waridatu lan murtad atau keluar dari Islam. Jadi murtad itu membatalkan tayamum, bukan cuma membatalkan tayamum tapi membatalkan segala-galanya, termasuk semua amal soleh yang dikerjakan sebelumnya. Contohnya selama dia balik sampai berusia 40 tahun dia Islam. Tapi mungkin karena faktor ekonomi, naudzubillah, mungkin dia mendapat bantuan dari non muslim, dari Kristen umpamanya, dijatah karena ada maunya, dijatah dengan tujuan biar pindah agama. Karena memang faktor ekonomi umpamanya. Itu kan banyak yang hidup di pegunungan ya kan. Di daerah Jogja yang pegunungan atau mungkin Malang di pegunungan yang terkait ekonominya yang menengah ke bawah, mereka memang menjadi sasaran kristenisasi. Jadi mereka punya tujuan tertentu dengan memberi bantuan pengobatan, bantuan yang berupa beras, uang dan seterusnya. Terus pada berusia 41 tahun ternyata pindah agama. Maka semua amal baik yang dia kerjakan, mulai dia balik sampai berusia 41 tahun tadi, semuanya itu
terhapus. Bahkan terkait dengan warisan juga dia tidak berhak. Contohnya naudzubillah, dalam satu keluarga ini ada 2 anak umpamanya. Ternyata satunya ini ada yang keluar dari Islam, ada yang murtad. Maka ketika orang tuanya meninggal, yang mestinya anak ini mendapat warisan, tapi gara-gara dia pindah agama, keluar dari Islam, maka tidak berhak mendapat warisan. Atau sebaliknya, yang murtad orang tuanya umpamanya. Jadi gara-gara murtad segalanya akan terhapus, amal soleh semuanya. Karena syarat diterimanya amal itu harus pertama Islam terlebih dahulu, mengucapkan 2 kalimat syahadah. Paham ya? Itu syarat yang paling utama. Wis wasahibul jabairi lan utawi orang yang mempunyai perban, mungkin habis kecelakaan akhirnya tangannya diperban, iku yamsahu iku mengusap sapa sahib, mengusap alaiha atas al-jabair. Diusap, jangan dibasuh apalagi disiram ya. Wa yatayammamu lan tayammum sapa sahib. Wa yusolli lan salat sapa sahib. Wala i'adatah dan tidak usah mengulangi salat alaihi atas sahib. Ingkanah lamun ono sapa sahib wadoa itu meletakkan sapa sahib ing aljabair meletakkan atau menempelkan ala tuhrin atas keadaan suci, ala tuhrin atas suci. Paham ya? Jadi gini, contohnya Ahmad atau Humaid ini kecelakaan. Ternyata ada anggota-anggota wudhu yang luka parah. Yang luka parah. Anggota wudhu itu bisa jadi wajah, bisa jadi kedua tangan, bisa jadi kaki. Wes sekarang contoh gampangnya tangan yang sebelah kiri umpamanya. Karena ini kecelakaan, terus luka parah akhirnya oleh pihak rumah sakit diperban. Yes. Bagaimana? Maka cara wudhunya pertama wudhu seperti biasa, wajah dibasahi. Jadi menyiapi debu beserta apa? Menyiapi debu beserta kain atau handuk ya kan? Nanti biar kering. Kain. Terus wudhu seperti biasa, niat wudhu, wajah dibasahi, terus tangan kanan juga dibasahi. Setelah itu tangan kiri yang tidak luka dibasahi. Yes. Setelah itu ngambil kain, dikeringkan yang tadi, diusap biar kering. Karena wajah tadi basah, diusap biar kering. Terus yang ini biar kering. Setelah itu baru tayamum. Seperti tadi tayamum, wajah, terus tangan, paham ya? Setelah tayamum baru melanjutkan wudhunya. Tadi kan wudhu terakhir kan di tangan yang kiri, paham ya? Tangan yang kiri. Setelah tangan kiri apa? Melanjutkan? Terus baru telinga kanan, telinga kiri, baru kedua kaki. Paham ya? Dan kalau memang kita ketika di rumah sakit umpamanya, sebelum meletakkan perban tadi memang dibersihkan, darahnya hilang, dibersihkan, baru ditempelkan, artinya menempelkan dalam keadaan suci. Maka sholat yang kita kerjakan tidak usah mengulangi lagi. Kita sholat dengan cara tayamum seperti tadi, tayamum wudhu, tayamum wudhu. Karena meletakkan pada waktu suci, maka sholat tadi tidak usah diqodho, tidak usah diulangi lagi maksudnya. Paham ya? Tapi kalau memang ketika di pihak rumah sakit
itu meletakkan dalam kondisi keluar darah atau belum dibersihkan, masih banyak darahnya, terus yang penting diperban umpamanya, itu kan masih banyak najisnya, terus sholat dengan praktek tadi, maka sewaktu-waktu kalau sembuh atau bagaimana harus mengulangi lagi, karena sholat yang dikerjakan itu namanya sholat lihurmatil wakti, sholat karena menghormat waktu, paham ya? Jadi sholat itu mazala akluhu sabitan, selama akal masih sehat tetap wajib melaksanakan sholat. Jelas ya? Yes. Selanjutnya faslun. Oh iya. Wa yatayammamu lan tayammum sapa wong likulli faridatin, untuk setiap sholat fardhu. Wa yusolli lan sholat sapa wong bitayammum min wahidin, kalawan satu tayammum. Ma ing perkara saakang karep sapa wong minan nawafili, sangking pira-pira sholat sunnah. Artinya satu tayamum digunakan untuk satu sholat fardhu. Untuk sholat duhur, adzan duhur, tayamum, terus sholat. Nanti adzan asar, tayamum lagi, terus sholat. Paham ya? Karena yang namanya pengganti itu yang jelas tidak sama dengan yang diganti. Paham ya? Jadi yang namanya wakil itu tidak sekuat ketua pertama. Yang namanya, karena tayamum itu adalah ibadatun badaliyah, ibadah pengganti dari mandi besar, ibadah pengganti dari wudhu, maka tidak sekuat wudhu dan mandi besar. Apa artinya? Artinya kalau wudhu, yang penting kita nggak batal, satu kali wudhu bisa digunakan untuk beberapa sholat fardhu. Contohnya setelah subuh kita masih punya wudhu, terus belum batal sampai adzan zuhur. Maka dengan wudhu yang tadi waktu subuh itu bisa digunakan untuk sholat duhur. Sampai asar belum batal, bisa digunakan untuk sholat asar. Akan tetapi kalau tayamum enggak, tayamum itu pertama menggunakan atau melaksanakan tayamum ketika sudah masuk waktu sholat. Adzan duhur baru tayamum, sholat duhur. Nanti untuk asar nunggu adzan lagi, adzan asar, terus tayamum baru sholat. Jadi kalau tayamum dilaksanakan ketika sudah masuk waktu adzan atau masuk waktu sholat. Dan yang kedua digunakan satu tayamum, digunakan satu sholat fardhu. Tapi kalau untuk sholat sunnah silakan terserah. Satu tayamum, contohnya tayamum untuk sholat duha. Satu tayamum untuk sholat duha 8 rakaat, ya nggak apa-apa. Silakan. Wis, faslun utawi iki fasal.